Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Citra Gigi akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami. Baiklah, kami akan mempresentasikannya. Baik, yaitu perancangan sistem deteksi keretakan pada gigi, pengolahan citra digital dengan processing, segmentasi, otsu, dan ekstraksi fitur tahu. Lanjut, mengapa deteksi keretakan gigi membutuhkan pengolahan citra? Pertama, retakan gigi sering berukuran kecil dan sulit dikenali hanya melalui pengamatan visual. Kedua, ada noise, kontras rendah, tumpang tindih struktur atau anatomi, dan artefak radiografi dapat menyebarkan detail penting. Yang ketiga, pengolahan citra dipakai untuk memperbaiki kualitas, memisahkan area gigi, mengekstraksi pola gradien, dan mengevaluasi hasil secara paralel. Tujuan praktikum ini: satu, merancang sistem; kedua, meningkatkan kualitas citra; ketiga, melakukan segmentasi dan ekstraksi; yang keempat, menganalisis kinerja deteksinya. Kita bisa lihat di sini dari radiografi panoramik OPG-nya, ini area for label fractured teeth atau gigi yang bagian retak. Lanjut, ada data citra gigi dan ruang lingkup pengujian, yaitu kita citra misalkan pada region of interest atau ROI yang telah dianotasi. Citra PG-nya 10, kemudian 1:1 itu format ROI-nya, picture-nya itu label awalnya. Kemudian metodologi menyebut 10 citra radiografi panoramik berlabel fractured teeth atau gigi yang bagian retak. Setiap citra dipotong satu persatu dengan fokus pada ROI gigi yang dianotasi. Ketiga citra diperiksa dari sisi keterbacaan struktur, kontras, dan artefak sebelum diproses di MATLAB. Selanjutnya, alur sistem deteksi keretakan pada giginya, yaitu input citra ekstrainya, kemudian preprocessing, denoise, kontras, normalisasi, dan yang lainnya. Kemudian kita segmentasi, close dan closing, kemudian kita pakai tahap untuk gradient adaptasinya, dan terakhir ada deteksi evaluasinya, kandidat UI-nya, matrix. Lanjut, data processing-nya, satu, noise removal, kontras stretching, adjustment, normalizing, dan high pass filter. Selanjutnya, akuisisi citra input dan penentuan ROI-nya, citra radiografi panoramiknya, memberikan cakupan struktur gigi dan rahang dalam satu pengambilan. Kita pakai alat namanya perangkat radiografinya panoramik, ini alat OPG-nya untuk citra X-ray-nya, kemudian citra panoramik sebagai sumber datanya. Jadi ini hasil gambar X-ray dari perangkat radiografi panoramik ini. Kemudian di ROE teranotasi letakannya pada bagian ini. Itu pemanggilan citra, di konsep alurnya pemanggilan citra, di lokasi data, tampilkan review, kemudian lanjut proses. Implementasi MATLAB-nya citra dibaca dengan IMRED dan ditampilkan menggunakan MSO agar penggunaan dapat memeriksa kualitas serta area yang akan dianalisis, Selanjutnya, noise removal dengan media filter 3x3, mengurangi gangguan orientasi tanpa mengaburkan struktur secara berlebihan. Jadi kita ambil ukuran gambarnya 3x3. Ini citra sebelumnya dan ini sesudah di noise removal. Yang awalnya dia masih bintik buram, ini gambarnya tidak jelas. Yang ketiga, mengurangi bintik, granula, dan variasi intensitas acak, contohnya. Jadi mengurangi bintik, granula, dan variasi. Selanjutnya, kontras stretching, memperluas rentang intensitas.
kontras global yang mengikatkan tanpa mengubah bentuk geometris objeknya. Hasil noise removal, ini hasil removal, outputnya kontras stretching. Jadi hasil removal kita ubah lagi ke kontras stretching. Itu formula intensinya, ini rumusnya. Kemudian dampak visualnya, perbedaan intensitas antara mahkota, akar jaringan sekitar, dan area yang diamati menjadi lebih tegas pada area ini. Baik, selanjutnya itu enhancement menggunakan flash, meningkatkan kontras lokal sambil membatasi penggunaan noise yang berlebihan. Ini gambar sebelumnya, gambar dari removal, terus kita enhancement. Ini hasilnya. Itu klip limitnya, kemudian 8x8 ini title size-nya. Detail lokasi dan batas struktur tampak lebih kuat, terutama pada citra dengan kontras tidak merata. Jadi ini lebih jelas gambarnya. Ini gambar yang sebelumnya di removal tadi. Ini hasil enhancement-nya, gambarnya lebih tampak jelas. Baik, selanjutnya pada normalization akan dijelaskan oleh rekan saya, Ricky Velani. Sebelumnya pada rekan Dorong sudah menjelaskan apa itu konsep ROI, apa itu konsep pada citra enhancement, dan beberapa bagian pre-processing sebelumnya. Maka kali ini saya akan menyambungkan di bagian pre-processing, bagian normalisasi, menyeragamkan skala intensitas. Rentang intensitas dibuat konsisten agar pemrosesan antara citra lebih stabil. Bisa kita lihat antara input hasil enhancement dan output normalisasinya. Dari kedua gambar tersebut merupakan beberapa bagian gambar menaikkan kontras pixel, mengurangi perbedaan skala intensitas antar citra minimal 0 hingga maksimal 255. Maka menjaga informasi struktur gigi tetap terbaca, menyiapkan input yang lebih konsisten untuk high pass filter dan segmentasi. Maka setelah kita enhancement, normalisasi, maka akan kita masuk ke high pass filter. High pass filter itu kenapa itu? Yaitu menonjolkan tepinya. Tepi apa itu yang dimaksud? Yaitu frekuensi rendah ditekan, perubahan intensitas tajam dipertahankan. Maka rumus yang kita gunakan adalah Gaussian blur berfungsi sebagai komponen frekuensi rendah. HPF sama dengan E dan blur 1 tambah 128. Maka maksudnya adalah fitur yang diperkuat, batas mahkota, akar, kontur tulang, serta perubahan intensitas pada area kandidat. Maka kita akan masuk di bagian segmentasi Otsu dan binary closing. Di sini maksudnya adalah setelah high pass filter, kita akan langsung masuk mask hasil segmentasi, yaitu berupa 0 dan 1, hitam dan putih, merubah citra menjadi mask binar yang memisahkan wilayah berdasarkan intensitas. Otsu adalah global threshold-nya. Closing 3x3, maka putih sama dengan intensitas tertingginya, hitam intensitas terrendahnya. Ada catatan terpentingnya, yaitu mask binar menunjukkan wilayah kandidat untuk analisis lanjutan, bukan diagnosis fraktur secara mandiri. Maksudnya adalah setiap gambar ini kita bukan mencari deteksi frakturnya secara mandiri, maka akan kita detek melalui kode-kode tertentu yang sudah kita jelas sebelumnya. Setelah semuanya selesai, beberapa pre-processing dari 1 hingga 7 atau 1 hingga 8, barulah kita masuk ke finalisasi yang disebut tahu. Ekstraksi fitur dengan tahu, trigonometri, atau singkat kepanjangan dari trigonometry adaptive histogram of gradient, mempresentasikan pola tepi dan orientasi gradient secara adaptif. Maksudnya apa itu? Yaitu ada bernama pola ROI yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pada kotak merah tersebut. Ada 2 ROI sini yang terjelaskan pada rumus G1 sama dengan G1 garis miring L1 tambah L2. Sebaliknya dengan begitu juga, tapi L1 nya diganti dengan L2 pada luaran G nya.
Di sini ada citra asli, segmentasi, barulah kita respon tahu dan kandidatnya. Maka yang terdeteksi adalah di bagian pola tepi keretakannya. Pertama, ada gradient XY, orientasi bin, bobot adaptif, histogram style, dan normalisasi blok. Tahu pada laporan ini diposisikan sebagai pengembangan HO, yaitu pengembangan sebelumnya. Histogram oriented gradient dengan pembuatan orientasi adaptif untuk meningkatkan sensitivitas terhadap tekstur dan gradient orientasi rendah. Setelah kita menjelaskan semua bagian-bagian preprocessing, bagian tahu, nah pastinya dong kita ada di bagian aplikasinya, yaitu yang kita sebut GUI, Graphical User Interface System Deteksi. Maka di GUI ini adalah bagian aplikasi MATLAB-nya, yaitu seluruh tahapan pengolahan citra diintegrasikan dalam antarmuka MATLAB. Maka di sini akan memunculkan namanya bentuk preprocessing. Modul utamanya pemanggilan citra dan pola retakan, preprocessing dengan tombol review dan preview, segmentasi dan ekstraksi HOG dan tahu, lalu diakhiri dengan tabel hasil serta visualisasi yang terdeteksi. Setelah kita menguji semuanya pada bagian-bagian preprocessing hingga sampai ke graphical user interface-nya, GUI-nya, maka kita akan melihat skor-skor hasil ekstraksi tahu pada 10 citra pada hasil testing. Rasio menunjukkan proporsi area kandidat terhadap luas rest of interest, bukan tingkatan keparahan klinis. Citra 1 hingga citra 10 di bagian ada area 1, 2, 1, 2, berapa skor 21, 61, 5 rata-rata kebanyakan ada di 40%-an. Di bagian skor 40, maka sorotan datanya 61,75%, tertingginya pada citra 2. Area terbanyaknya sebanyak 3 pada citra nomor 9, 5,18% citra 3 paling terendahnya. Pada tabel laporan, seluruh deteksi dicatat pada komponen T1, sedangkan T2 bernilai 0 untuk 10 citra. Lalu masuk ke skor confusion matrix dan metrik kinerja. Akurasi, precision, numerical, satu skor. Maksudnya apa itu? Yaitu prediksi sistemnya dari berdasarkan skor 99,5, 100%, 99, dan 99,5%. Perhitungannya bagaimana? Maka sini ada akurasi 99 tambah 100 dibagi 200, precision 99 bagi 99 tambah 0. Numerical begitu juga, tapi di dalam kurungnya kita temukan 1. Di sini ada namanya peta keretakan sehat dan aktualnya, TP, FNF, FP, TN, merupakan bagian-bagian skor yang sudah diinterpretasikan, yaitu tidak ada citra sehat yang tercatat salah sebagai Rita, FP 0, tetapi terdapat satu citra retak yang tidak terdeteksi, yaitu FN sama dengan 0. Lalu sini ada beberapa catatan validasi yang harus diperbaiki. Maksudnya apa? Yaitu enggak semua yang kita bahas ini dalam PPT, termasuk bagian laporan, citra, tahu, yaitu kita tidak bisa menjadikan ini sebagai bukti ilmiah kuat karena kita harus melakukan langsung pada alat yang sebenarnya, yaitu yang kita sebut yang bernama metodologi 10 citra evaluasi awal, catatan laporan, hingga tabel dan urian metrik menunjukkan angka yang berbeda-beda. Di sini ada 4 jenis, 1, 2, 3, 4, jumlah kelas data, angka evaluasi, metrik tidak konsisten, dan terminologi residual. Maka rekomendasi sebelum dipresentasikannya adalah katakan jumlah dataset final, pembagian train, validation, base, label ground truth, serta satu tabel metrik yang harus dikonsistenkan. Maka untuk penutup kali ini adalah menuju ke arah dan pengembangannya. Karena kenapa? Sistem ini menunjukkan template yang sudah lengkap, tak validasi data yang merupakan data yang sudah resmi, yang sudah pastinya teruji dan klinis tetap menjadi syarat utamanya. Pipeline lengkap, input, processing, segmentasi, tahu, visualisasi hasil. Karena hasil visualnya akan lebih terarah.
noise berkurang, kontras meningkat, tapi diperkuat dan masker tidak terbentuk. Alat bantu analisis awal keluaran pendukung menandakan area yang perlu diperhatikan, bukan mengganti diagnosis dokter gigi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian catatan validitas data yang harus diperbaiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pas sekali. Ada 8 jenis preprocessing yang akhiran keluarannya outputnya yang merupakan tahu berupa skor-skor akurasinya. Oke. Okelah, itu saja dari kami kelompok Citra Gigi. Maka Cukup sekian dari kami, mungkin ada penyampaian yang kurang, lebihnya kami mohon maaf. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikat.